Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan yang kita nggak bisa hitung satu persatu. Jangan lupa bersyukur ya. Apa kabar pejuang Riyadhah? Dan apa kabar pejuang garis 2? Semoga apapun yang menjadi hajat teman-teman segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, aku balik lagi buat nyemangatin teman-teman. Siapa yang udah ngerasa mentok banget, capek dengan keadaan, ikhtiar yang gak kunjung ada hasilnya, usaha yang rasanya sia-sia belaka, padahal sudah banyak yang kita lakukan. Misalnya, buat teman-teman pejuang garis 2, mungkin kamu sudah melakukan banyak hal, seperti ikhtiar sana-sini, ke dokter udah nggak tahu berapa kali. Bahkan, kalau ada yang ngasih saran ini itu, kamu cobain. Buat teman-teman, jangan pernah menganggap ikhtiar yang kita lakukan, usaha kita, gak ada hasilnya ataupun sia-sia. Ikhtiar adalah berusaha, bekerja keras untuk menggapai apa yang kita impikan. Berikhtiar berarti melakukan sesuatu dengan segenap jiwa untuk menggapai ridho Allah. Ada sebuah ayat yang menjelaskan pentingnya manusia untuk berikhtiar agar segala usaha kita bernilai ibadah di sisi Allah, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Dari ayat tersebut, kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwa sesungguhnya karunia Allah akan datang kepada hamba-Nya yang senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh dalam berikhtiar. Perkara hasil tidak sesuai harapan, maka sebagai hamba yang beriman, kita janganlah kecewa, karena kita yakin ketetapan Allah adalah yang terbaik dan terindah yang Allah berikan kepada kita. Sebagai seorang muslim yang baik, kita juga harus yakin bahwa setiap langkah dan usaha kita tidak akan sia-sia. Semua itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, teman-teman pasti udah gak asing dengan kisah Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim yang mencarikan air minum untuk putranya yang sedang kehausan. Beliau berlari dari Bukit Safa dan Marwah, yang kita lakukan juga kalau kita melaksanakan ibadah haji dan umroh. Beliau melakukannya tanpa lelah, demi buah hati tercinta. Beliau menjadikan ikhtiar sebagai senjata usahanya, mengharapkan karunia untuk anaknya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah doa dan usaha adalah sebuah satu kesatuan, tak dapat dipisahkan, sehingga akan menjadi kebaikan di masa mendatang. Senjata merupakan sebuah alat, maka sebaik-baik senjata adalah menggunakannya dengan kebaikan pula. Oleh sebab itulah, dalam menghadapi ujian ini, berikhtiar dan tetap berusaha dengan segala daya dan upaya yang kita miliki adalah bentuk kebaikan yang akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Sehingga setiap langkah dan jalan yang kita pilih akan selalu mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah. Sedangkan keberhasilan atas perjuangan yang kita lakukan adalah bonus dan hadiah terbaik yang Allah berikan kepada kita
sebagai bentuk karunia-Nya. Hal yang perlu diperhatikan juga, bahwasanya ikhtiar bukanlah melakukan sesuatu yang tanpa rencana dan strategi, bukan pula melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Maka dari itu, sudah sepantasnya kita sebagai muslim sejati harus pandai untuk mengatur strategi kebaikan dalam berikhtiar. Membuat rencana yang terstruktur sehingga ikhtiar kita adalah senjata yang akan menghasilkan kebaikan berikutnya. Dengan strategi terbaik kita dalam berikhtiar, semoga doa dan usaha menjadi satu senjata kebaikan yang ada di dalam hati setiap umat Islam. Dalam ajaran Islam, pahala bukan saja didapatkan manakala kita sudah berbuat sesuatu. Namun, Islam juga mengajarkan bahwasanya niat dalam perkara kebaikan juga akan menghantarkannya kepada pahala yang ada di sisi Allah. Maka, ingatlah selalu yang Allah ajarkan melalui firman-Nya yang termaktub dalam Al-Quran. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Buat teman-teman nih, pejuang garis 2, mungkin udah ikhtiar sana sini, usaha ini itu, dan aku juga pernah ada di posisi seperti kalian. Udah usaha, contohnya minum Prenagen, nyobain promil Evolafit, minum rebusan Zuriat. Pokoknya apapun yang orang-orang saranin udah kalian lakukan. Dan tiba-tiba ketemu channel aku, lalu pengen riado, dan akhirnya riado. Ternyata Allah kasih anaknya saat kita riado. Intinya, jangan pernah menganggap ikhtiar kita kemarin, hari ini, dan mungkin yang masa yang akan datang itu sia-sia, gak ada hasilnya. Allah bisa jadi lihat ikhtiar kita, tapi Allah punya hak ngasih rezekinya di tempat lain. Jadi buat aku, kamu dan kita, jangan malas-malasan lagi ya. Kita ikhtiar pol-polan. Kita ikhtiar langit dan bumi. Kita usaha semaksimal mungkin. Semangat ya untuk kamu. Segini aja motivasi dari aku. Semoga bisa memberikan manfaat, terutama buat teman-teman pejuang garis 2. Suatu hari nanti, giliran kalian akan mendapati taspek kalian garis 2, USG sudah ada janinnya, dan akhirnya dia lahir dengan selamat, sehat, dan sempurna. Akan tiba masanya. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.